Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Darin Farhana, NIM 196501155. Di sini saya akan menjelaskan tentang shortcode pemrograman dari aplikasi pembelian akun premium, yang mana dari aplikasi tersebut menggunakan pengimplementasian dari OOP, yaitu enkapsulasi, inheritance, interface, dan juga polymorphisme. Kemudian ada juga mengenai abstrak dan overload. Nah, yang pertama di sini saya membuat 4 kelas. Yang pertama yaitu kelas pelanggan, kemudian kelas akun, kelas pembelian, kelas overload, dan juga launcher untuk menjalankan kelas pembelian. Nah, yang pertama yaitu kelas pelanggan. Dalam kelas pelanggan ini menggunakan implementasi dari enkapsulasi, yang mana terdapat instance variable dengan menggunakan private in kode langganan dan juga private string username, nama, nomor telepon, email, password. Perlu diketahui bahwasanya enkapsulasi ini membutuhkan sebuah akses, yang mana ini merupakan tidak semua bisa masuk ke situ. Karena itu dia menggunakan kata private. Dan juga di sini ada konstruktornya, yaitu public pelanggan menggunakan tipe data in dan juga string, yaitu yang pertama in call, string user, string nm, string ntelepon, string email, string pass. This kode langganan sama dengan call. Ini kita membuat singkatan, yaitu variabel baru. Nah, selanjutnya ini ada pendeklarasian. Di sini ada beberapa metode dengan menggunakan get dan juga set. Getter setter. Yang pertama ini ada public in get kode langganan, kemudian return public void set kode langganan, string get username, set username, get nama, get nomor telepon, set alamat, get email, get password, set password. Nah, ini di sini kemudian ada class main. Class main ini untuk sebagai main metodenya, yang mana di sini saya membuat sebuah objek yang mana ada reference variable, yaitu pelanggan 1 sama dengan new pelanggan. Pelanggan di sini merupakan nama kelasnya, yaitu pertama karena ini merupakan pengimplementasian dari enkapsulasi. Jadi yang pertama ini ada 1 new pelanggan. Ini kita memasukkan objek sesuai dengan data-data yang kita miliki, yaitu ini bisa dilihat. Yang pertama itu kode langganan. Sini saya memakai variabel integer, maka penulisannya 1. Kemudian ini string username. Kalau string berarti harus memakai ketik 2. Kemudian ini nama, selanjutnya nama, nomor telepon. Di sini saya juga menggunakan string. Kemudian email menggunakan string, dan juga ini ada password juga menggunakan string. Langsung ini di sort. Kita akan mencetak kata data customer, kemudian kode, username, nama, email, password. Kemudian ini ada aksesnya, system out println. Langsung kita panggil di sini 1 get kode langganan, 1 get username, 1 get nama, 1 get nomor telepon, 1 get email, 1 get password. Dan kemudian sort yang kedua juga sama, tapi kita panggil yang kedua sama 2 get kode langganan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga juga sama. Nah, sekarang bisa kita lihat, coba kita run. Nah, ini bisa kita lihat di sini tercetak kode, username, nama, nomor telepon sesuai dengan data yang kita masukkan. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah akun. Ini kita lihat akun. Kelas akun ini juga menggunakan enkapsulasi seperti halnya kelas pelanggan. Jadi bisa sama, di sini ada instance variable, konstruktor, kemudian ada metode-metode. Dan di sini yang pertama ini ada private in dan juga string. Sama seperti halnya kelas pelanggan, masih menggunakan tipe data in dan juga string. Kemudian konstruktornya juga sama.
Dan ini ada beberapa metode, yaitu metode get ID akun, set ID akun, get jenis app, metode set jenis app, kemudian metode get jenis langganan, kemudian metode set jenis langganan, get harga, set harga, get promo khusus, set promo khusus. Nah, setelah itu ini juga ada main class-nya. Sama seperti tadi juga, yaitu pertama kita membuat objek, ada reference variable-nya yaitu akun, dan sama dengan new akun. Jadi ini mengaplikasikannya sama seperti halnya kelas pelanggan. Sekarang bisa kita coba run. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, bisa dilihat di sini short akun, maka tertulis akun, kemudian ID, jenis akun, jenis langganan, dan kemudian harga dan juga promo khususnya. Ini sesuai dengan data yang kita masukkan. Kemudian beralih pada kelas selanjutnya. Di sini saya membuat kelas pembelian, yang mana di kelas pembelian ini terdapat abstrak kelas. Abstrak kelas ini merupakan superclass yang mana nantinya akan melakukan pewarisan. Dia sebagai panutan untuk sub-subclassnya. Di sini saya mempunyai abstrak kelas pembelian. Ini tipe datanya saya menggunakan boolean, yaitu boolean jenis app, boolean harga, boolean dur langganan. Ini durasi langganan, kemudian promo khusus dan total harga. Di sini perlu diketahui dari abstrak kelas ini nantinya akan melakukan pewarisan, dan itu yang disebut dengan inheritance. Jadi pengamalan daripada inheritance yaitu dia akan melakukan pewarisan, yang mana argumen dan juga behavior dari metodenya itu sama. Jadi semuanya itu sama. Yang pertama bisa kita lihat di kelas pembelian ini. Yang pertama ada metode jenis langganan, kemudian ada metode jenis app, kemudian ada metode harga. Di sini jenis app ini saya tertulis ya, jenis aplikasinya apa saja. Jadi nanti short yang tercatat itu ada jenis aplikasi YouTube, Netflix, Iflix, WeTV, Iki, Wattpad, View, Canva, dan juga Sport TV. Kemudian untuk metode selanjutnya yaitu metode harga, dan juga ada metode dur langganan. Di sini, ini semua data yang saya masukkan sudah ada di sini. Ini sebagai objeknya. Kemudian ini ada promo khusus, dan juga terakhir adalah metode total harga. Nah, di sini karena ini adalah inheritance, maka ada subclass yang mengikuti superclass. Dari superclass pembelian tadi, maka muncullah subclass yaitu kelas mahal, extends pembelian, yang mana dari kelas mahal itu dia mengambil metode yaitu metode find harga. Metode harga yaitu ini argumennya sama karena dia adalah inheritance, maka argumennya sama. Kemudian ini find kelas murah. Kelas murah itu subclassnya, dia mengambil dari superclass pembelian juga, maka kelas murah extend pembelian di sini dia juga mengambil find harga. Nah, di sini ada overload. Nah, overload ini merupakan bagian dari dia itu merupakan pewarisan, yang mana nanti sifat dari data yang diwariskan itu haruslah sama dengan metode. Jadi, saat di dari subclass mahal ini, dia mempunyai metode void harga. Maka, apa yang ada, argumen yang ada dalam void harga harus sama dengan metode void harga yang ada di superclass pembelian. Jadi, seperti itu. Itulah yang disebut dengan overload. Nah, selanjutnya di sini ada lagi kelas premium, extends murah. Maka di sini premium menjadi subclass dari superclass murah. Jadi begitulah seterusnya. Di sini dia akan mengambil sifatnya, yaitu argumennya akan mengikuti kelas yang diikutinya. Jadi ini yang pertama, di sini dia menggunakan metode jenis langganan, kemudian metode total harga, dan untuk yang ini metode kelas eksklusif itu metodenya mengikuti dari kelas mahal dan juga murah. Dan di sini juga ada implementasi polymorphisme yang mana dia mengikuti juga merupakan pewarisan,
metode yang ada dalam subclass. Apabila dalam superclass itu metodenya sama, namun argumennya berbeda. Jadi, apabila inheritance itu subclass-nya mengikuti superclass dengan metode yang sama dan juga argumen yang sama, maka dalam polymorphisme subclass-nya mengikuti superclass, namun dia mempunyai argumen yang berbeda. Jadi kan bisa dilihat di sini. Ini jenis langganan premium, harganya dia berbeda, argumennya tidak sama dengan yang ada di kelas murah tadi, yang mana murah sendiri itu mengikuti daripada pembelian, seperti itu. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kelas launcher. Kelas launcher ini sebagai main method dari kelas pembelian tadi. Di sini ini ada extend variable premium p new premium. Ini untuk pemanggilannya saja. Bisa kita coba run. Nah, di sini keluarkan, jadi nanti hasilnya seperti ini. Bisa kita lihat data-datanya. Yang pertama jenis aplikasi. Ini tadi kan sudah ditulis, yaitu ini YouTube, Netflix, sudah terekam di sini. Kemudian durasi langganan 7 hari 15 hari, kisaran harga 500 sampai 100.000, promo khususnya diskon 10 sampai 20%, harga umumnya ini maksudnya 150.000. Begitupun dengan kelas eksklusif, ini bisa dilihat jenis aplikasinya sama. Ini yang membedakan di sini hanyalah promo khusus, bukan promo khusus, maaf, kisaran harga dan juga harganya. Dan kemudian kita beralih pada kelas overload. Overload di sini tadi seperti yang saya bilang, itu juga merupakan pewarisan yang mana metode yang berasal dari superclass dan juga subclassnya itu harus sama. Dia sama dan memiliki argumen yang berbeda. Oh, mohon maaf, jadi overload itu harus sama metodenya dan argumennya juga sama. Tetapi dalam penulisannya itu berbeda. Seperti halnya di sini. Di sini ada dua metode. Yang pertama itu void admin, dia menggunakan tipe data int dan juga string. Dan yang kedua ini ada void admin yang menggunakan tipe data string dan juga string. Ini mereka metodenya sama, pengalamannya sama, cuma ada segi yang berbeda, yaitu dari segi tipe datanya. Dan ini langsung kita masuk ke main metodenya. Sini ada reference variabelnya. Bisa kita coba run. Ini langsung mencetak ID-nya karena ini adminnya dengan ID 17 nama Nislina dan juga ID 01 dengan nama Ninis. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Atas kurangannya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.